Assalamualaikum sobat. Di sini saya akan memperkenalkan alat ya. Namanya ini adalah barcode scanner. Jadi ini untuk menycan barcode yang ada di produk-produk gitu ya. Ini jenis barcode-nya ada yang 1D gitu. 1D itu yang lebar gitu. Sementara kalau untuk yang scan barcode yang 2D itu bisa untuk yang model strip ataupun tuh yang model kotak tuh seperti itu ya. Ini yang saya pegang ini adalah jenis 1D. Ini menggunakan kabel gitu, menggunakan kabel USB, bukan yang wireless ya. Ini harganya murah. Kalau yang wireless itu agak mahal-mahal gitu. Kalau yang ini harganya cuman 150 ribuan gitu di toko online gitu. Untuk alat ini sendiri bisa dipergunakan di PC ya, laptop ataupun komputer gitu maksudnya. Juga bisa digunakan di Android gitu. Sementara untuk kebutuhan saya sekarang menggunakan Android. Kebetulan ini saya menggunakan sebuah HP Samsung ya, Samsung J7. Alat ini sendiri plug and play gitu, nggak perlu driver gitu. Jadi kalau ini untuk saya sekarang praktekkan ke HP itu hanya diperlukan OTG ya, sambungan micro USB ke USB ya, yang nanti akan kita colokkan ke sini gitu. Nah, kenapa ini ada dudukan seperti ini? Ini memang sengaja mau saya bikin stand ya. Jadi ini mudah saya buat. Ini saya ambil dari bekas tutupnya ini nih, PCD player gitu. Jadi saya potong bentuknya jadi seperti ini lah kira-kira. Jadi tujuannya nanti ini akan saya tempel ke bagian stand berdampingan dengan si handphone. Dan ini dudukannya udah ada ya, kebetulan nih dulu bekas lampu saya bikin untuk dudukan lampu, dan ini saya buat dari timah gitu. Timah ini hasil peleburan dari akumulator atau aki bekas ya, yang saya kumpulkan. Itu aki bekas-bekas motor, saya kumpulkan timahnya, kemudian saya lebur, kemudian saya cetak menjadi bulatan seperti ini. Dan ini memang lumayan tangguh, berat ya, jadi dia stabil, nggak goyang. Jadi intinya saya cuma mau tunjukin saja. Jadi apa ya, jadi scan barcode ini dibikin portable, bisa dibawa-bawa, dan dengan stand yang kita bikin sendiri yang udah praktis. Standnya kita bawa udah berikut barcode sama si handphonenya gitu. Jadi ini bersifat duduk ya, duduk, bukan nggak bisa di ini apa istilahnya, si barcode-nya ini gitu udah jadi duduk gitu sama HP-nya. Jadi kita kalau mau bawa-bawa ya udah berikut HP-nya gitu. Di sini ada plat, ini plat bekas apa dulu ini ya. Saya memang kalau apa bikin tuh dari barang bekas saja gitu. Dan ini kebetulan ada sarung si handphone itu sendiri nih. Saya akan tempel aja ya langsung gitu. Di sini saya menggunakan double tip. Yang pertama untuk menempelkan si rumah si handphonenya ya. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan saja. Untuk bagian depan juga untuk bagian belakang kita kasih juga double tip ini untuk dudukan si barcode-nya itu, mesin scan barcode-nya.
Karena ini sudah saya rancang sedemikian rupa dengan kebutuhan saya sendiri gitu, jadi langsung tempel aja. Dan seperti ini ya, ini udah tertempel untuk si rumah ini apa ya, si case-nya, si HP-nya gitu. Tinggal yang belakang kita buka dulu double tipnya. Ini ya untuk dudukannya biar lebih enak, saya seketemunya aja yang ada, yang penting manfaat gitu. Seperti tadi saya sebutkan dari bekas tutup DVD player yang udah nggak dipakai tuh. Kita tempelin aja yang ini di belakang. Oke, ini sudah seperti ini ya, kan? Berarti kita tinggal pasang handphone gitu. Tapi ini tambahan ya. Nanti saya akan kasih baut aja di sini, soalnya saya kurang percaya kalau hanya menggunakan si double tip gitu. Nah, ini handphonenya kita pasang. Di sini saya menggunakan sebuah OTG kabel. OTG kan kadang-kadang ada cuman yang nggak pakai kabel ya, langsung itu kecil, celup dimasukkan seperti itu. Ini saya yang kebetulan punyanya yang pakai kabel. Jadi si OTG-nya kita masukkan, lalu kita sambungkan ke si barcode nih. Si alat barcode-nya udah tersambung, tetapi ini belum nyala ya, belum nyala. Biasanya hal seperti ini kalau untuk mengatasinya, saya coba cabut pasang dari si OTG bagian USB-nya ini, yang out-nya ini, itu nggak connect ya. Entah kenapa, caranya adalah dicabut. Kalau udah terpasang semuanya seperti ini ya, sudah terpasang, yang dicabut ini bagian yang ke handphone ini, si micro USB-nya ini ya. Saya cabut, kemudian saya pasang kembali. Nah, kalau hal demikian baru connect ya, ini udah nyala. Entah kenapa kalau saya cabut pasang dari sini dia nggak mau connect. Jadi kalau memang nggak connect, cabut pasangnya di sini ya. Jadi habis pemasangan pertama cabut, pasang lagi, udah hidup terus ini ya. Nah, apabila sudah begini, kita tinggal masuk saja ke aplikasi apa yang akan kita mau. Nah, di sini saya tadi lupa menerangkan, kebutuhan saya di sini adalah untuk warung saya, kelontongan. Ini pada dasarnya saya itu bukan ahli dagang ya. Jadi untuk harga-harga itu sering lupa gitu. Jadi dengan menggunakan alat ini saya akan menyimpan harga-harga gitu. Harga-harga yang saya jual, sehingga nanti bila saya lupa gitu, nanti tinggal di scan barcode-nya, nanti akan muncul harganya. Demikian seterusnya, kita scan, muncul harganya, dan nanti terdapat hasil akhir jumlahnya berapa. Jadi saya di sini menggunakan aplikasinya adalah namanya mesin kasir gitu. Dengan cara pakai alat seperti ini memang memberi kemudahan, tetapi di balik kemudahan itu kita kan harus menginput dulu harga-harga yang akan kita masukkan ke aplikasi mesin kasirnya gitu. Tanpa menginput ya kita percuma saja gitu. Nah, saat penginputan itu yang cukup sedikit ya males gitu, tapi sebaiknya ya sedikit demi sedikit lah, dan satu blok biar nggak semrawut gitu, sehingga semua item atau yang kita jual di warung itu bisa terinput ya semuanya.
Ini contoh penggunaan ya, saya buka dulu si aplikasinya. Untuk aplikasi di Android itu rata-rata ada ya menu untuk barcode gitu. Jadi silakan pelajari saja untuk masalah aplikasi mesin kasirnya itu sendiri gitu. Kita coba ini di sini masuk ke bagian scan barcode. Nah, ini keadaan sudah nyala aktif, tinggal kita scan ya. Scan apa yang kita mau di sini. Saya contoh. Nah, itu seperti itu ya sobat. Itu udah ada. Kemudian coba kita scan yang satunya nih dari cangkang rokok. Nah, tuh. Dan di sini barcode-nya terbaca gitu. Dan memang lumayan dengan harga 150.000 ini cukup peka ya untuk scanner barcode 1D ini gitu. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya silahkan sobat bisa berkreasi lebih bagus lagi ya. Sementara ini yang saya buat ini seperti ini. Jadi ini udah praktis, kita taruh aja di meja. Setelah kita input barang-barang, kita tinggal melakukan penjualan gitu. Mudah sekali ya sobat. Dan untuk masalah keawetan saya belum mencoba ya ini, soalnya barang baru. Dulu saya pernah beli juga yang menggunakan kabel gitu, tapi saya gunakan di laptop gitu, itu lumayan awet tahunan gitu. Karena berhubung rusak dan sekalian teknologi sekarang semakin maju, saya sekarang menggunakan Android gitu ya. Dan yang saya gunakan sekali lagi ini adalah Samsung J7. Oh iya, kata si penjualnya sih untuk barcode ini support atau kompatibel, support ke semua jenis Android ya. Oke sobat-sobat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salam sejahtera buat sobat-sobat semuanya. Di musim yang sedang sulit seperti ini, memang untuk pedagang-pedagang lumayan anjlok drastis ya untuk penghasilan. Tapi kita nggak perlu istilahnya menyesali ataupun kita emosi dan sebagainya lah. Simpan saja energi kita ya buat yang lebih baik gitu. Dan yang pastinya semua sekarang yang sedang terjadi itu mudah-mudahan cepat berlalu dan kita para pedagang bisa kembali normal gitu ya. Normal karena gimana sih, sumber penyakit itu sebenarnya justru semakin tinggi, itu semakin melambung dikarenakan pikiran kita yang semakin stres ya, terutama sekarang ini stres tentang memikirkan ekonomi gitu. Jadi akhirnya timbullah komplikasi-komplikasi penyakit dan kemudian dibarengi sekarang yang wabah gitu ya, sempurna banget gitu. Jadi kita terpuruk, tapi semua pasti berakhir. Dan saya di sini berdoa untuk saya pribadi, keluarga, dan umumnya semuanya. Tentunya hari depan akan lebih baik lagi dan semua dari kejadian yang sedang kita alami akan menjadi sebuah hikmah. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.